Kira-kira seperti itu memoization. Nah, ada satu lagi selain memoization tadi adalah tabulation. Gitu. Kalau memoization itu top down dari F, kalau tadi 5 ya, dari F5 sampai F0 atau F1. Nah, sekarang kebalikannya. Ketika ditanya F5, saya mulai ngitungnya dari F0 gitu. Nah, itu namanya bottom up. Ya, bottom itu dari bawah, berarti dari yang kecil gitulah. Oke. Caranya gimana? Gampang. Lebih gampang sebenarnya. Kalau kalian lihat ya, ini ngapain sih? Algoritma ini ngapain kira-kira? Kayak algoritma bottom up bukan, Bu? Kaget saya. Siap tadi Divo. Oke. Gimana? Gimana Divo? Mirip sama algoritma Fibonacci bottom up, Bu. Betul. Ini emang bottom up. Wah, dia udah tahu. Iya, dia ngapain itu? Jadi dia ngeset Fibonacci yang paling kecil dulu. Misalnya ya, kita cobain deh. Misalnya Fibonacci 5 gitu ya. Berarti dia ngapain tuh? Dia bikin apa? Dia ngebaca dulu Fibonacci 0 sama 1 yang nilainya 1. Oke, berarti saya punya array gitu ya. Iya. Ini 0, 1, berarti pertama kali ngapain ini dia? Dia ngeset nilai. Oke, ini 1 gitu ya? Iya. Terus ngapain? Terus ngelakuin perulangan, Bu, sebanyak Fibonacci yang dicari. Oke, sebanyak 5 kali berarti ya kalau dalam kasus ini. Oke, coba kasih tahu ke saya. Ini berarti pertama kali yang diisi yang mana? Yang 2 dulu, yang 5 dulu, yang 3 dulu, yang 4 dulu? Yang 2 dulu, Bu. Oke, karena I-nya mulainya dari sini gitu ya? Iya, I-nya Jalan mulai sampai dari. sana. Berarti ini diisinya apa? Itu berarti kan FI dikurangi 2 berarti si 2 dikurang 2, 1. Berarti ya 2, Bu, ya sih. Oke, ini adalah F1, F0 ditambah F1 gitu ya? Iya, F0 tambah F. Terus yang ini, terus saya gerak kemana? Ketiga, Bu, ke indeks ketiga. Jadi berapa ini? Itu F1 ditambah F2. Oke, jadi berapa? Jadi 3, Bu. Oke, sih. Oke. Terima kasih, Divo. Gitu ya. Jadi ini aja nih dijalanin aja karena kan dia I-nya mulai dari 2 kan ya. Berarti nanti I-nya ini ganti nih jadi 2, yang ini kan 2 dikurangi 2 jadi 0, ini 2 dikurangi 1 jadi 1 gitu. Makanya dia ketemu nih F0 sama F1. F0 tuh yang ini kalau misalnya kalian, ini kan notasinya notasi algoritma ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau kalian ngebayanginnya pakai codingan ya ini sebenarnya begini loh, F0 gitu ya. Sama aja ya. Soalnya kalau nulis begini kan 1, 2, 3, 4. Saya harus menulisnya 4. Kalau ini kan saya cuma nulisnya 2 kali. Ya. Terus ketika I-nya kan for itu kan berarti kan I-nya di increment 1 kali karena di sini tidak disebut apa-apa jadi increment 1 kali. Berarti jadi 3 gitu. Kalau ini 3 kan ini jadi 1 sama 2. Gitu aja terus ya. Berarti ini bakal 5 gitu ya. Harusnya kalian udah bisa nebak. Kemudian ini 8 terus berhenti karena kan N-nya sampai 5 gitu. Terus kalau berhenti ngapain? Ya udah di return Fn-nya gitu. Jadi yang tadi terakhir kali itu yang 5 itu saya akan kembalikan sebagai hasil dari Fibonacci 5 gitu. Kan gampang banget ya ini ya. Berarti berapa kali nih saya ini kalau misalnya kalian ngomongin kompleksitas nih gampang sekali karena udah ada for-nya. Ini kan tinggal apa? Oke, mulainya dari 2 kemudian sampai n. Berapa kali penjumlahannya dilakukan? 1 kali gitu ya. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah n-2+1 kan ya? Apa n-1. Nah, ini saya bisa bilang bahwa dia adalah big OM gitu atau linear class efficiency. Jadi jauh lebih hemat daripada 2 kelas n tadi gitu. Dan ini gampang banget gitu implementasinya kan ya. Jadi nah ini yang disebut sebagai cara tabulation atau tadi yang juga kita sebut sebagai approach-nya bottom up ya. Beda ya dengan yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya itu kan saya mulainya dari Fibonacci 5-nya gitu. Kemudian saya turun, oh Fibonacci 5-nya ternyata belum ada isinya nih, apa belum ada di memori, terus saya baru turun gitu. Tapi tetap aja start-nya dari Fibonacci 5 gitu. Ya, dari atas. Makanya namanya top down gitu, dari yang besar lah. Kan top itu biasanya kan sesuatu yang besar ya. Kalau bos besar atau yang besar-besar gitu kan dibilangnya top management gitu ya, maksudnya di atas gitu ya. Nah, kalau ini bottom up justru dari bawah gitu, dari yang kecil ya. Jadi walaupun yang saya cari adalah 5, tapi saya startnya dari 2. Ini kan startnya dari 2 ya. Karena 0 sama 1 nggak dihitung ya, karena dia adalah basis lah ya istilahnya. Oke,
Jadi ini namanya bottom up. Udah ngingetnya gitu-gitu. Ingetnya gitu aja. Pokoknya kalau ada ini kita mulainya dari yang bawah gitu ya, itu namanya bottom up. Kalau misalnya kita mulainya dari atas gitu, itu namanya top down. Ya. Kalau memoization tadi konsepnya kayak tadi gitu. Jadi saya cari-cari-cari, oh udah dapet nih, terus saya taruh di memori gitu ya. Nanti setelah jam 10:30 kita akan bahas lagi sebenarnya tentang yang memoization dengan tabulation ini supaya memperkuat apa pengertian kalian tentang apa sih sebenarnya memoization sama tabulation ini. Gue mau nanya, Bu. Boleh, silakan. Untuk yang F0 sama F1 itu emang harus satu-satu atau bisa 01? Bisa 01. Setnya 01. Bisa 01. Soalnya saya cari referensinya itu ada 11 sama 01. Betul, betul. Jadi seperti yang saya bicarakan tadi di awal, yang namanya Fibonacci itu sebenarnya definisinya adalah bahwa dia itu adalah bilangan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya gitu. Nah, dua bilangan sebelumnya itu ada yang mendefinisikannya 0, mulai dari 0, 01, atau mulai dari 1. Gitu. Jadi nggak masalah. Pakai yang mana aja, nanti kalian kalau misalnya apa nih, misalnya mau ngerjain soal gitu ya, itu kalian lihat definisi Fibonacci-nya. Kalau tidak ada definisi Fibonacci-nya, kalian tulis definisinya. Ini saya bikin ini dengan asumsi bahwa deret Fibonacci-nya adalah seperti ini. Gitu. Ya, jadi dikasih tahu aja. Dua-duanya benar, asal definisinya dikasih tahu. Ya tadi ya. Jadi boleh mulai dari, bahkan tadi yang seperti saya bilang, ini saya boleh mulainya nggak dari F0 sebenarnya. Boleh saya namanya nih, misalnya nih F1, terus ini F2 gitu. Boleh. Biasanya bahasa algoritma tuh mulainya dari 1 sih, nggak pernah mulai dari 0. Kalau kita ngomong algoritma ya biasanya. Jadi kayak looping gitu ya. Biasanya looping kan kita kemarin-kemarin tuh kalian kan lihat startnya tuh kebanyakan mulainya dari 1. 1 sampai N, 1 sampai N. Padahal sebenarnya kalau kita beneran implementasi, kan kalau array itu mulainya nggak dari 1 ya, tapi dari 0 gitu. Jadi biasanya kita mulai dari 0 sampai N-1 gitu. Cuman biasanya kalau algoritma dibuat lebih manusiawi gitu. Mulainya dari 1, berakhirnya sampai N. Itu kan lebih enak dibaca sebenarnya daripada 0 sampai N-1.